di Polresta Metro Depok. Ya, BAP-nya di Jeddah. Ya, Satreskrim ya. Di situ saya. Penangkapan terhadap seorang wanita yang berdomisili di Jakarta, dan kemudian waktu itu memberikan postingan yang nadanya agak keras buat saya, dan ada penangkapan. Untuk Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Sejago apapun Anda memutar Baswedan itu babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghujat Kang Deddy Mulyadi gak ada kapok-kapoknya. Sampai mau dipenjara pun gak ada kapok-kapoknya menghujat Kang Deddy Mulyadi. Bukan cuma itu teman-teman, warga Jakarta ngamuk ya kepada Anies Baswedan karena telah membuat kerusuhan, telah membuat provokasi kepada ya Kang Deddy, pemerintahan zaman sekarang. Ini menurut warga Jakartanya sendiri loh. Dan si Bu Ismi dan Eko Widodo ya kemungkinan apakah sudah bersekongkol dan diatur oleh Pak Anies. Teman-teman, yuk kita simak videonya bersama-sama. Polres Metro Depok. Ya. Untuk Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Sejago apapun Anda memutarbalikkan fakta. Gak usah sosok ngajarin rakyat membangun solidaritas. Urus saja tugasmu sebagai gubernur. Dan jangan pernah peras rakyat dengan mengatasnamakan solidaritas. Wih. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, warga Jabar, dan seluruh warga net dimanapun berada. Kalau ada berita yang menggambarkan penangkapan terhadap seorang wanita yang berdomisili di Jakarta, dan kemudian waktu itu memberikan postingan yang nadanya agak keras buat saya, dan ada penangkapan, nggak ada kaitannya dengan peristiwa yang dia sampaikan pada saya. Saya tidak mengenal wanita itu siapa. Yang saya tahu, dia ada tinggal di Jakarta dan sering bersikap kritis pada siapapun. Dan andai kata ada peristiwa pidana yang dialami saat ini, tidak ada kaitannya dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat, dan tidak ada kaitannya dengan kritik yang disampaikan pada saya. Saya menghormati kritik siapapun, mau berasal dari dalam Jawa Barat maupun di luar. Saya anggap semuanya karena sayang sama Jawa Barat, dan saya anggap semuanya mereka ngangenin Jawa Barat. Dan itu bisa ditandai semakin meningkatnya angka pariwisata ke Provinsi Jawa Barat. Pak, lihat kelakuan si pengangguran berat ini, kawan-kawan. Pengangguran? Perhatikan. Nah, dia nyindir pemerintah, katanya bagi-bagi jabatan karena koneksi, bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi. Itu komisaris yang di BUMD Jakarta sekarang, ya? Ada nggak orang titipan kau di situ? Hah? Perlu saya spill namanya? Pelan-pelan, ya. Dulu ketika kau jadi gubernur, orang-orang yang kau tunjuk, orang-orang kau bukan? Hah? Kau jadi menterinya Pak Jokowi, itu karena koneksi apa bukan? Kemudian dipecat. Yang waktu itu dipecat, reshuffle. Karena koneksi apa bukan? Waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta sebelumnya, diusung, itu karena koneksi atau bukan? Internet kita pun terhubung karena koneksi. Ini sudah menjadi hukum alam, Pak. Ya. Jadi kalau ngomong, ya asal bicara sih. Perempuan ini nggak ada kapok-kapoknya, nggak ada cerah-cerahnya. Karena apa? Ya lagi-lagi karena mentalnya lagi rusak. Ya, kabelnya di sini. Semua saraf-sarafnya itu sudah rusak, sudah error, makanya nggak pernah ada kapok-kapoknya. Sudah pernah dipenjara 2 kali, tetapi masih gitu lagi dan gitu lagi. Sudah kemarin sempat memfitnah KDM, katanya KDM melakukan pungli. Tapi ibu yang berkerudung yang punya otak error ini ya sudah diklarifikasi sama Kang Deddy Mulyadi, tapi tetap aja dia cuap terus ya, karena mungkin cuannya ngalir terus. Dari siapa? Dari junjungannya siapa? Kalian bisa menebak sendiri kan, kalau manusia-manusia seperti ini junjungannya siapa? Junjungannya ya Anies Baswedan ya. Kalau manusia-manusia seperti ini udah kelihatan ya, dia otak ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dia otak error, dia NPD. Sekalipun dia pernah dipenjara 100 kali, 1000 kali sekalipun, keluar dari penjara ya gitu-gitu lagi, pasti tetap aja seperti itu. Sifatnya tidak akan pernah berubah selama dia bernafas, selama dia hidup, ya gitu-gitu aja sifatnya. Kalau dia udah bongkok, maut menjemput, baru berhenti ya. Kalau enggak ya sekarang di penjara, nanti keluar gini lagi ya. Dia nggak suka ada pemerintah atau ada orang yang baik di Indonesia, pasti dia kritik, pasti dia fitnah ya. Katanya Kang Deddy Mulyadi melakukan pungli, kemudian hubungannya apa dengan termol ya, dia bilang termol peliharaan, kemudian bilang KDM, ngomongnya nggak jelas, nyerocos, menggong ya, nggak jelas, ujung pangkalnya nggak ada, topiknya di mana omongannya ya. Kamu apa? Kamu artisnya dari Anies Baswedan ya, kamu kaki tangannya, kamu suruhannya, disuruh ngomong di media sosial, jawab ini, ngomong ini, didikte kamu ya. Hanya kamu kemarin dipecat dari pekerjaanmu, kamu santai saja, karena masih ada dana mengalir dari orang-orang apa, ternak babi ya. Kamu itu ternak babi ngepet
ya, dapat uang haram. Makanya kamu santai aja bila kamu dipecat kemarin. Kamu pakai kerudung, tapi mulutmu terus melancarkan fitnah. Ingat ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ingat, mulutmu sendiri adalah harimaumu. Mulutmu sendiri yang akan menjebloskan kamu ke jeruji besi lagi. Ya, selamanya. Ingat omongan saya, ya. Mulutmu yang akan menerkam kamu sendiri, yang akan menjatuhkan dan memakan dirimu sendiri. Paham itu? Perempuan Dajjal ini. Ya, laknat, biadab, ternak babi. Anies Baswedan. Ini ternaknya. Komputernya itu lagi, Ray Suryo CS. Itu satu macam. Satu Betul jenis sekali ya, seharusnya si flora Ismi dan ini fauna bergabung namanya, dengan ya. gengnya Satu, tuh. apa ya? Si Ray Suryo Satu spesies, sama ya. CS Satu tuh. spesies manusia Benar-benar, harusnya gabung aja tuh. Seperti ini, babi ngepet. Manusia laknat. Lagi-lagi dapat komentar dari netizen, yaitu kakak user ya, cuma sama Anies dia nggak pernah kritik katanya. No, ya berarti mah aku sih nggak bisa menyimpulkan ya. Terkadang kalau orang-orang macam begini ya, dia tuh berani keluar-keluar di video, bahkan itu ngata-ngatain seorang gubernur. Itu kalau kata aku tuh backingannya itu hebat kalau kata aku ya. Entah dia itu ya bisa dikatakan buzzer juga ya. Kalau menurut aku dia tuh buzzer yang tidak menyukai KDM. Dia itu menyebarluaskan tentang hoax KDM kalau menurut aku ya. Dia itu dibayar, entah dibayar berapa aku tidak nge ya. Tapi kalau disuruh menyebarluaskan berita-berita hoax tentang KDM, apalagi suruh caci-caci maki KDM, aku tuh tidak mau terima uang itu. Aku tidak mau kolaborasi bersama orang-orang yang sekiranya dia itu bukan fans KDM ataupun dia tuh yang kontra dengan KDM. Karena aku memang fans KDM, mau dibayar berapapun aku mah tidak mau. Masya Allah anakku. Jadi ya memang benar sih kata kakak ini ya, orang yang di belakang aku ini, bukan aku ya, orang yang di belakang ini kabarnya sih sudah ditangkap sama polisi dan dipecat dari pekerjaannya. Sebenarnya semua itu tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa ya, mulut harimaunya yang begitu pedas kalau kata aku ya. Atasan lu ya, Deddy Mulyadi, cuy, nggak ada nyalinya, cuy. Deddy Mulyadi emang dia siapa? Sampah negara. Wanita jalang, wanita kamu itu ya harusnya ngurusin dirimu sendiri aja ya, nggak usah kau sok-sok ngurusin KDM ya, ngurusin Jokowi, ngurusin pemerintah. Memang lu siapa? Hah? Kamu ngurus dirimu aja nggak mampu, kamu lihat mukamu seperti gembel begitu, gigimu yang busuk itu aja kau nggak bisa urus, sok mau ngurusin pemerintah kamu. Kau bilang ya anak buahnya bosnya Deddy Mulyadi. Memang siapa bosnya Deddy Mulyadi? Hah? Terus kau bilang oligarki, mereka tidak mampu memenjarakan saya. Congkak banget bacokmu itu, wanita jalang. Ya, kau sudah cukup banyak sebenarnya pelanggaranmu ya, terutama di media sosial ini ya. Harusnya kau kena undang-undang ITE ya. Cuma ya sekelas Sinar Mas Group mau menjarakan kau, itu mah mereka konyol. Masa cuma kecoa kayak kau mereka harus turun tangan ya? Pat otakmu, bukannya tidak mampu ya. Kau cuma kecoa ya, cuma sampah. Sama Kang Deddy Mulyadi pun kau bisa saja dipenjarakan ya. Cuma mereka kasihan nih kecoa ini ya, dalam hatinya ya kan, nanti mati di penjara. Jadi kau jangan terlalu congkak kau ya, manusia jalang ya. Lebih baik kau urus dirimu sendiri ya. Kamu cuma sampah ya. Gak usah kau sok jadi pahlawan buat bangsa ini ya. Masyarakat tidak butuh manusia seperti kau ya. Mulut asu seperti ini ya. Dasar kamu ini manusia. Lagi bayangin seandainya Eko Widodo berjodoh dengan rakyat jelata 80 ini, bakalan menjadi pasangan yang sangat-sangat kalau sampai berjodoh lalu punya anak, gak kebayang anaknya kayak gimana nanti. Soalnya ini dua akun ini hobinya itu ya ngeritik pemerintah. Yang satu ngeritik kalau baca berita cuma judulnya doang, satunya lagi kalau ngeritik pakai analogi, yang dimana analoginya kalau kita pikirin malah bikin IQ kita turun 5 poin. Bayangin kalau misalkan anaknya ngomong kayak gini, ayah ini minum tehnya, terus si Eko Widodo jawabnya gini, guys guys, kenapa cuma adanya teh, di mana kah kopinya? Ini cuma omon-omon. Di mana kah Deddy Mulyadi? Kenapa di rumah saya cuma ada teh? Ini salah Deddy Mulyadi. Terus kalau ngomong sama ibunya kayak gini, bunda, ini aku ada PR dari sekolah. Ntar maknya jawabnya gini, nak, jangan percaya buku. Buku itu adalah sesuatu analogi di mana itu adalah dari oligarki. Itu hanyalah settingan belaka, gak usah dipercaya. Anies tangkap Anies ini tuh komentar apa ya? Maksudnya ini banyak banget di video-video gue yang lain, itu satu. Yang kedua, di konten-konten orang juga banyak gitu. Gue nggak ngerti apakah ini orang caper, biar di notice aja, apakah orang so asik, atau memang ada gerakan. Ya gue nggak ngerti sih. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Dan ini PR yang mendasar penting. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi.
Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi sudah kita lihat ya tanggapan dari masyarakat, terutama masyarakat Jakarta, tentang pertama ada Bu Ismi yang selalu menghujat Kang Deddy Mulyadi. Ya, ini mah kritiknya kritik parah sih teman-teman, sampai ya ngata-ngatain anarkis Kang Deddy sampah negara. Ya, tapi apa ya, ujung-ujungnya minta maaf kalau dia ingin dipenjara ketiga kalinya. Dan polisi pun ya mungkin sudah bosan kali ya teman-teman ya, karena kemarin pun ya sempat dipenjara 2 kali karena ketika si Bu Ismi ini stres atau apa ya, ngehina lagi Kang Deddy, ngehina lagi para pejabat lain, dan terus seperti itu ya. Ya mungkin Pak polisi pun merasa kasihan kali ya teman-teman. Makanya kemarin ketika Bu Ismi ke Polda, di Depok ya, nggak ada BAP-nya dihilangkan atau diundur ya tadi ya teman-teman. Intinya ya mungkin udah malas sekali ngurusnya ya teman-teman, karena ya gitu-gitu terus. Dan bukannya ini introspeksi ataupun berbenah diri, tapi malah ngulang lagi kayak gitu ya. Harusnya introspeksi, jangan ngulang-ngulang lagi, itu yang benar. Dan tadi pun warga Jakarta ya geram sekali. Jujur sih, saya sendiri dulu pendukungnya Pak Anies Baswedan ketika mencalonkan diri sebagai presiden kemarin 2024 ya. Tapi ya sekarang ya Pak Anies mungkin nggak ada jabatan, kritik sana kritik sini ya, kurang respect sekarang. Apalagi dengan adanya sosok pemimpin baru seperti Kang Deddy. Ya udah, ya milih sesuai fakta aja gitu. Gak mau yang sudah ya sudah gitu ya, yang sudah terbukti aja gitu ya. Misalnya nanti Kang Deddy jadi presiden, saingannya Anies, ya kita pilih Kang Deddy, seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin jadi pelajaran nih buat kita. Yang intinya untuk Pak Anies juga ya, mending nih Pak, saran saya sebagai warga negara, udah mending manfaatin waktu luang Pak Anies, manfaatin waktu ketika Pak Anies bukan jadi politikus, bukan jadi tugas negara ya, manfaatin waktu itu sebaik mungkin, berbanyak ya beribadah, berbanyak silaturahmi ya. Ya intinya kan mungkin ya Pak Anies kan ya, kalau nggak kerja pun ya mungkin punya bisnis yang lain. Ya sudah, itu jalankan aja, nikmatin hidup. Jangan kritik sana kritik sini. Itu sih mau saya sebagai dulu pendukungnya Pak Anies. Kasihan juga sekarang dihujat ya habis-habisan. Ya kasihan ya. Ya
udahlah stop Pak ya. Toh rakyat lebih tahu, toh rakyat yang merasakan sendiri. Seperti ya pemimpin seperti Kang Deddy, ya, rakyat merasakan sendiri. Kecuali yang pembenci itu nggak tahu. Apakah pansos atau apa ya, kita nggak tahu. Oke teman-teman, itu dia buku ini. Terima kasih semua, saya selalu terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.